Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih, apa kabar hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kita semangat dalam belajar ya, meskipun masih tetap online. Diberi kesabaran dan Allah lindungi keluarga kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan belajar tentang pengertian industri dan keragaman karakteristik. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Masih di tema 8 subtema 2 ya, perhatikan baik-baik sholih. Yang pertama itu pengertian industri. Industri itu adalah usaha, proses ataupun kegiatan pengolahan bahan baku, baik mentah ataupun setengah jadi, supaya menjadi barang yang bernilai ekonomis, lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Itu industri ya. Industri itu seperti pabrik-pabrik gitu ya. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi atau pengelompokan industri berdasarkan bahan mentah. Yang pertama ada industri pertanian ya. Dari bahan mentahnya ya. 1. Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil apa? Kegiatan pertanian. Apa coba yang bahan mentah dari hasil pertanian? Padi ya, apalagi banyak ya, kelapa sawit, cabai, buah-buahan, sayur-sayuran itu ya, teh itu pertanian ya, bahan mentahnya. Yang kedua, industri pertambangan. Industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari pertambangan. Apa saja coba? Emas, perak, nikel, aluminium ya. Terus bauksit, semen kayak gitu ya. Banyak ya nak, itu pertambangan pokoknya. Yang ketiga, industri jasa. Industri yang mengolah jasa layanan yang bisa mempermudah dan memperingan beban masyarakat. Contohnya apa industri jasa? Banyak ya, rumah sakit itu ya, dokter ya, rumah sakit, industrinya, industri kantornya atau pabriknya. Rumah sakit, sekolah ya, apalagi puskesmas ya, jasa. Rumah praktek bidan ya, apotek itu jasa. Ada lagi perusahaan mobil angkutan, perusahaan beca itu ya, kan itu jasa ya. Sekarang makan banyak perusahaan apa kayak Shopee yang marketplace ya, Blibli, Lazada. Ada lagi industri apa lagi? Ojek online ya, seperti itu ya nak, paham tuh. Sekarang macam-macam contoh aneka industri di Indonesia. Ada apa saja? Pertama, industri pengolahan pangan ya, pangan kayak tadi ya, contohnya penggilingan padi, pembuatan minyak kelapa sawit, pembuatan tapioka, aci ya, tapioka itu, pabrik kopi, teh, coklat, pabrik-pabrik lain yang menghasilkan bahan pangan. Yang kedua, industri tekstil ya. Tekstil itu biasanya itu yang penemuan mesin-mesin ya, untuk mesin-mesin ya, mesin-mesin untuk memproduksi barang, mesin jahit ya, mesin apa ya, mesin ovenan iya. Apalagi industri pengolahan kayu ini ya. Nanti kalau kayu diolah apa aja hasilnya? Bahan bangunan, perabot rumah tangga ya, seperti meja, kursi, figura. Yang besar itu ada di mana suka diekspor ya, diekspor itu dijual ke negara lain, itu ekspor
ke Eropa, Timur Tengah, Jepang, Amerika. Yang keempat, industri pengolahan farmasi. Kalau farmasi mah di bidang ini sayang, obat-obatan misalnya, pupuk, ya garam, zat asam, plastik gitu ya. Ini adanya di kota-kota besar di Indonesia. Selanjutnya, alat pemuas kebutuhan. Menurut proses produksinya. Yang pertama, ada barang mentah atau bahan baku ya. Mungkin beberapa kalian sudah mengetahuinya, yaitu barang yang belum diolah atau barang yang belum mengalami proses produksi. Biasanya yang ada di alam ya, kayak tanah, ini ayam, pohon, minyak bumi itu ya, batu bara, apalagi yang ada di alam ya, hutan, air, pertambangan gitu ya. Itu ada lagi barang setengah jadi, yaitu barang yang telah mengalami proses produksi tapi belum menjadi produk akhir. Contohnya apa? Benang itu ya kan, benang, kain, kapas itu barang setengah jadi. Yang ketiga, barang jadi, contohnya barang yang telah siap untuk dipakai ya, jam tangan, pakaian, kacamata, mobil, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar-gambar berikut ini ya Soli. Ini contoh barang mentah. Ada apa Soli? Karet, getah karet ya, tahu ya. Ada lagi apa? Ini ya, apa, pohon-pohon yang udah ditebang, batu bara, biji kopi, kapas. Ada lagi ini nih, domba ya, apalagi binatang yang lain, ayam, kerbau, sapi ya, bebek, itu namanya bahan mentah. Sekarang bahan setengah jadi. Benang dari mana bahan bakunya atau barang mentahnya? Dari kapas. Kain, barang mentahnya dari kapas juga sama ya, dari benang. Kulit domba, ini barang setengah jadi. Dari mana asalnya bahan mentahnya? Dari domba. Rotan, ini bahan setengah jadi, bahan mentahnya dari mana asalnya? Kayu ya, iya kayu. Nah, ini adalah barang jadi yang sudah. Nah, ini baju. Kalau baju dari mana asal bahan bakunya? Dari benang ya. Pakaian tuh, barang jadi. Ini nih jaket dari kulit sapi, kulit domba itu ya. Paham tuh Soli? Iya, mudah-mudahan dipahami ya. Selanjutnya nih, contoh pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Perhatikan nih, ini yang paling penting, suka ada nanti di ujian ya. Pengolahan kayu menjadi mebel. Kayu diubah mebel teh apa? Pabrik-pabrik yang menjual kayu ya, menjual alat rumah tangga dari kayu. Apa aja? Meja, kursi, lemari, jendela, pintu, dan lain-lain. Sekarang pengolahan batu, pasir, dan semen menjadi bangunan. Iya. Bahan mentahnya apa? Batu, pasir, semen. Bahan jadinya bangunan. Sekarang bahan mentahnya yang ketiga apa? Tanah liat menjadi berbagai barang gerabah ya. Ini bahan jadinya gerabahnya apa aja biasanya? Bisa dibuat guci ya, untuk hiasan. Bisa dibuat coet, mutu ya. Apalagi penumbuk padi itu ya. Ya, piring, gelas juga waktu dulu mah dari gerabah kan, dari tanah liat ya. Iya. Yang keempat, pengolahan karet. Kalau karet jadi apa aja barang jadinya? Bahan sepatu, sendal ya. Yang kelima, kacang kedelai, bahan mentah itu. Barang jadinya apa? Tahu dan tempe. Bahan mentah yang kelima. Keenam apa? Kompos itu tanaman-tanaman yang sudah busuk ya. Tanaman, buah-buahan, daun-daun yang sudah busuk ya, dicampur menjadi pupuk. Pupuk itu adalah barang jadinya.
kelapa sawit menjadi minyak atau sabun ya. Barang mentahnya sawit, barang jadinya minyak atau sabun. Terakhir, padi barang mentah, nasi barang jadinya. Paham ya nak? Barang mentah menjadi barang jadi. Alhamdulillah. Sekarang tugasnya ada 2 Solih. Halaman 99. Nomor 1 sampai 4. Halaman berapa? 99. Nomor 1 sampai 4. Dan silakan dibaca asal usul burung cendrawasih. Halaman 112 sampai 113. Di voice note ya, baca melalui voice note, kirim ke Usadah. Jadi tugasnya ada berapa nak? Ada 2 ya. Jangan salah lagi tugas. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.